Pernah nggak sih lo lagi nongkrong di tempat baru, ngobrol sama orang yang baru lo kenal, terus tiba-tiba lo ngerasa, lah kayaknya gue pernah ngalamin ini deh. Padahal lo yakin banget belum pernah ke tempat itu, belum pernah ngobrolin hal itu, dan belum pernah ketemu sama orang itu juga. Tapi sensasinya nyata gitu, kayak lo udah pernah ngalamin sebelumnya. Nah, itulah yang disebut sebagai déjà vu, yang dalam bahasa Perancis artinya sudah pernah dilihat. Fenomena aneh, membingungkan, tapi juga cukup umum. Bahkan sekitar 60 hingga 80% orang dewasa mengaku pernah mengalaminya. Tapi pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Apa otak kita nge-lag? Atau jangan-jangan kita hidup dalam simulasi Matrix nih? Santai bro, tarik napas dulu. Kita bongkar bareng-bareng deh apa itu déjà vu ya. Sebelum kita ngulik penjelasan ilmiahnya, kita bahas dulu berbagai teori liar yang sempat muncul. Karena ya manusia kan emang doyan ngejelasin hal-hal aneh dengan cara yang dramatis gitu. Yang pertama itu ada yang namanya teori reinkarnasi. Beberapa orang percaya déjà vu adalah memori dari kehidupan sebelumnya. Jadi lo merasa familiar karena lo udah pernah hidup di situasi itu, di kehidupan lain. Ini sih cocok buat yang suka nonton film Bollywood reinkarnasi atau film-film China yang reinkarnasi gitu. Kedua, teori dimensi paralel. Ada juga yang bilang déjà vu itu terjadi karena lo sinkron sebentar sama versi lo di dimensi lain. Jadi lo ngerasa udah pernah ngalamin sesuatu karena ya emang versi lo di semesta lain udah ngalamin itu duluan gitu. Dan ketiga, ada yang namanya teori glitch in the matrix. Ini favorit anak konspirasi deh. Déjà vu dianggap sebagai bukti bahwa realitas kita ini cuma simulasi komputer. Dan saat déjà vu terjadi itu kan ada glitch atau error dalam sistemnya. Tapi ini paling absurd sih, paling kocak gitu. Menarik? Ya, ilmiah not really. Tapi tenang, sekarang kita masuk ke ranah serius, neuroscience. Otak manusia itu kayak komputer super canggih yang punya satu fitur utama, yaitu prediksi. Setiap detik, otak kita ngeramal hal berikutnya berdasarkan pengalaman masa lalu. Dan disinilah déjà vu mulai punya penjelasan yang logis. Penjelasan ilmiah umum adalah kesalahan saat otak memproses informasi baru. Biasanya saat kita ngalamin sesuatu, otak memprosesnya sebagai pengalaman baru, short term memory. Tapi kadang, entah karena delay atau miskomunikasi antar bagian otak, pengalaman baru itu langsung dimasukkan ke long term memory. Hasilnya, lo akan ngerasa udah pernah ngalamin itu, padahal baru banget terjadi. Analogi gampangnya, bayangin deh, lo mau nyimpen foto ke galeri HP, tapi tiba-tiba HP lo langsung masukin foto itu ke folder kenangan lama. Dan pas lo lihat lagi, lo ngerasa kayak, ini udah pernah gue simpen deh, padahal enggak gitu. Penelitian neuropsikologi menunjukkan bahwa area otak yang terkait dengan pengolahan memori episodik seperti hipokampus sangat berperan di sini. Kalau ada delay atau sinyal dasar antar lobes otak, boom, déjà vu langsung terjadi. Dan yang kedua itu konflik antara persepsi dan ingatan. Ada juga teori dari Dr. Alan Brown, peneliti psikolog dari Duke University. Dia nyebut bahwa déjà vu bisa muncul saat kita lihat atau alami sesuatu yang mirip dengan pengalaman sebelumnya, tapi nggak cukup mirip buat kita sadar sepenuhnya. Misalnya lo masuk ke sebuah restoran baru, tapi layout mejanya, cahaya lampunya, atau aroma kopinya mirip banget sama tempat lain yang pernah lo datangi waktu kecil. Otak lo ngerespon dengan, familiar nih, tapi lo nggak bisa nginget di mana dan kapan gitu. Jadi intinya, déjà vu bisa jadi respons memori implisit yang muncul dari situasi serupa yang pernah kita alami, tapi tidak sepenuhnya kita sadari gitu. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah eksperimen. Karena tanpa data, semua cuma asumsi doang kan. Yang pertama itu ada eksperimen virtual reality atau VR. Beberapa peneliti menggunakan teknologi VR untuk menciptakan lingkungan yang mirip tapi tidak identik dengan lingkungan sebelumnya. Ternyata partisipan sering melaporkan sensasi déjà vu ketika mereka masuk ke ruangan yang secara desain mirip tapi bukan salinan sempurna. Artinya, familiaritas tanpa kesadaran sumbernya bisa memicu déjà vu. Otak kita kayak lagi main tebak-tebakan konteks dan kadang salah jawab gitu. EEG dan fMRI. Lewat alat EEG dan fMRI, peneliti bisa mengamati aktivitas otak saat seseorang mengalami déjà vu. Hasilnya ada peningkatan aktivitas di bagian lobus temporal medial, khususnya di hipokampus dan parahipokampus, area yang berhubungan dengan memori dan persepsi tempat. Aktivitas ini mirip dengan saat seseorang mengingat pengalaman nyata, walau tidak ada memori spesifik yang bisa ditunjuk. Jadi déjà vu benar-benar meniru pola otak dari ingatan nyata. Ternyata déjà vu juga sering banget dilaporkan oleh pasien yang punya epilepsi lobus temporal. Bahkan banyak yang dari mereka mengalami déjà vu sebelum kejang terjadi sebagai bentuk aura.
Shimura. Ini membuka banyak petunjuk nih. Dalam kondisi ini, sinyal listrik di otak nggak stabil dan bisa memicu aktivitas memori yang nggak biasa. Jadi bisa aja dejavu adalah semacam percikan dari aktivitas otak yang abnormal tapi masih ringan. Semacam mini kejang tanpa efek besar gitu. Nah, ini juga bisa ngejelasin kenapa dejavu lebih sering terjadi pada orang muda. Karena struktur otak mereka lebih aktif dan fleksibel dibanding orang-orang yang sudah tua gitu. FYI, dejavu itu cuma salah satu dari banyak deja lainnya. Nih, beberapa variannya itu juga ada deja vu, yaitu sensasi bahwa lo bukan cuma pernah lihat, tapi juga udah ngalamin semuanya. Detailnya bahkan sampai emosi dan pikirannya sama. Ini lebih dalam dari deja vu sih. Yang kedua ada deja senti, perasaan bahwa pikiran atau perasaan tertentu udah pernah muncul sebelumnya. Ini sering terjadi pada orang yang lagi menulis atau berpikir dalam-dalam gitu. Dan yang ketiga ada deja visit, sensasi bahwa lo pernah ke tempat baru, padahal enggak gitu. Misalnya lo jalan-jalan ke desa terpencil, terus ngerasa gue pernah kesini deh gitu. Padahal itu hal yang benar-benar mustahil gitu. Nah, semua ini nunjukin bahwa fenomena memori palsu bisa muncul dalam berbagai bentuk, tergantung bagian otak mana yang aktif nih gitu. Lalu siapa sih yang lebih rentan dejavu? Ternyata nggak semua orang ngalamin dejavu dengan intensitas yang sama, dan ini beberapa faktor yang bikin lo lebih sering mengalaminya. Pertama itu usia muda, 15 hingga 25 tahun. Otak lo lagi aktif-aktifnya nih. Jadi salah satu sambung dikit aja langsung dejavu. Yang kedua itu stres dan kelelahan. Ketika otak capek, sistem filteringnya menurun. Akhirnya banyak sinyal yang nyelonong ke bagian memori tanpa kontrol gitu. Ketiga itu sering bepergian atau mengalami hal baru. Otak sering dihadapkan pada lingkungan baru dan juga lebih gampang salah nebak konteks. Dan yang terakhir ada kreatif dan imajinatif. Orang yang suka mikir what if atau orang yang otaknya doyan nyambung-nyambungin hal abstrak juga lebih rentan nih. Jadi meskipun rasanya agak mistis dan spooky, dejavu itu sebenarnya adalah bagian dari cara otak kita menyusun dan menyimpan pengalaman. Kadang dia terlalu cepat, kadang salah rute, kadang over familiar. Tapi itu semua adalah tanda bahwa otak lo lagi berfungsi dengan sangat kompleks. Meski saya udah cukup solid menjelaskan fenomena ini, bukan berarti semua orang harus meninggalkan pandangan spiritual dan filosofisnya ya. Dejavu bisa jadi momen reflektif yang dalam, kayak semacam checkpoint, kayak semesta bilang gitu, lo di jalur yang benar, atau lo udah pernah ngimpiin ini lo gitu. Ngerti gak sih? Karena ya hidup ini bukan cuma soal neuron dan senap. Kadang rasa-rasa aneh itu justru bikin hidup kita lebih bermakna. Nah, bayangin, sepotong pengalaman singkat bisa bikin otak lo kerja keras, nyocokin memori, ngebandingin konteks, ngecek data dari masa lalu dan nyimpulin semuanya dalam hitungan detik. Dan walau kadang salah, otak kita tetap jadi mesin pemroses paling canggih di dalam semesta ini. Dejavu adalah glitch yang indah, sebuah error yang puitis dan tanda-tanda bahwa bahkan sistem paling rumit pun bisa ngasih kita rasa familiar di tengah hal baru. So, lain kali kalau lo ngerasa, gue kayaknya pernah ngalamin ini deh, jangan buru-buru mikir ini time traveler. Cukup senyum aja, terus bisik ke diri sendiri, thanks, otak lo keren juga ya. Gimana menurut kalian nih guys?